Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sigri 1, yang kami hormati Ibu Ispandari selaku narasumber diseminasi budaya positif, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sigri 1. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 kita dapat berkumpul dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sigri 1. Acara yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Ispandari. Acara yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara kita buka dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dalam acara pembukaan yang dibuka dengan doa, acara demi acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Negeri Sigri 1. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sigri 01, yang saya hormati pula terkhusus Ibu Iskandari SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang, yang pada saat ini akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Di sini saya tidak akan berbicara panjang dan lebar nih Bapak Ibu, hanya memberi sedikit sambutan bahwa pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu Guru dikumpulkan di tempat ini karena Bu Ispandari mengadakan diseminasi tentang budaya positif hasil dari belajarnya selama pendidikan guru penggerak, dan ini untuk memenuhi salah satu tugas juga ya Bu ya, dalam pendidikan guru penggerak. Jadi nanti kita akan dipaparkan materi oleh Bu Ispandari tentang budaya positif, apa saja itu budaya positif, dan apakah budaya positif itu sudah ada di sekolah kita. Kalau sudah ada, mungkin ada yang perlu ditambah atau dikurang atau bagaimana, nanti kita akan refleksikan bersama. Kita di SD Negeri Sigri 01 ini segala sesuatunya adalah milik kita bersama, jadi kita laksanakan bersama juga. Nah, maka dari itu nanti untuk acara diseminasi budaya positif yang akan dipimpin oleh Bu Ispandari bisa berjalan dengan lancar. Kita ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik, dan nanti diminta peran aktif dari Bapak dan Ibu Guru yang ada di sini untuk sama-sama memberikan usulan, pendapat, saran dan kritik
Kepala Sekolah. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara yang akan dilanjutkan oleh diseminasinya. Begitu ya Bu. Kalau ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi ini akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Isfandari. Untuk waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah SD Rizky 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan definisi budaya positif pada hari ini. Langsung saja nih, budaya positif. Dalam materi budaya positif ini nanti kita akan saya paparkan tentang disiplin positif dari lainnya kebiasaan, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Materi yang pertama, disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan. Izin saya ke sini. Tujuan dari materi ini adalah guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan antara teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Kemudian guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Bapak Ibu, mari sekarang kita mencoba untuk membuka. Kita bayangkan bisa saling berhadapan-hadapan nih Bapak Ibu. Bu Eni dengan Bu Dian, Bu Erni dengan Bu Aida, Pak Nur dengan Pak Zara. Kita bayangkan peran A ini Bu Eni, peran B-nya Bu Dian, peran A-nya sini Mbak Nur, B Pak Joko, peran A Bu Erni, peran B Bu Aida. Peran A, kita menggenggam suatu yang sangat berharga dalam hidup kita di genggaman tangan. Jangan sampai genggaman itu lepas, jangan sampai genggaman itu lepas karena itu sangat berharga dalam kehidupan Anda. Kemudian peran B tugasnya adalah mencoba membuka genggaman tangan dari peran dengan cara apapun, boleh dibujuk rayu, boleh diintimidasi, boleh juga diberi uang untuk membuka. Coba, apakah bisa mencoba untuk membuka genggaman tersebut? Ya coba, bisa tidak? Itu sangat berharga genggaman tangannya. Uang 10 juta. Diberi uang 10 juta. Ini notis 1, 2, 3. Ini apa sih Kak? Iya. Oh, coba. Ya wih Hasil tidak Bu Dian.
Genggamannya sangat kuat. Oke. Sekarang Bu, saya mau tanya Bu Eni, kenapa genggaman Anda sangat kuat walaupun tadi ditawari uang 10 juta rupiah? Karena uangnya belum ada. Apabila uangnya ada, apakah Anda akan melepaskan hal yang paling berharga dalam hidup Anda? Tidak. Terima kasih Bu Eni dan Bu Diah. Ternyata walaupun diberi uang 10 juta tidak akan melepaskan. Itu karena apa Bu Eni? Karena itu sangat berharga untuk saya. Karena itu sangat berharga untuk Bu Eni. Nah, ini karena sangat berharga untuk Bu Eni. Itu bisa berarti Bu Eni tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita. Kenapa kok kita terlihat dikontrol oleh orang lain? Itu karena kita mengizinkannya. Kita mengizinkannya dikontrol. Kalau kita tidak melakukan hal itu, tidak ingin dikontrol, berarti kita tidak akan mau. Nah, ini sesuai dengan miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Murid ini seperti tadi, siswa itu terlihat seperti kita kontrol karena murid-murid mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dikemukakan oleh Stephen and Covey yang dikenal dengan Principle Center Leadership pada tahun 1991, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Penjelasannya ada di selanjutnya. Antara stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Yang mana awalnya stimulus respon realitanya kebutuhan kita itu sama. Ternyata teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama. Lalu teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Tujuan dari pembelajaran disiplin positif ini yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang ada pada mereka. Kemudian akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Diharapkan tujuan disiplin positif ini muncul dari unsur yang ada dari diri atau
motivasi internal seperti itu. Next. Nah, kemudian makna kata disiplin yang pertama, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Dari makna kata disiplin yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara ini berarti untuk mencapai sebuah kemerdekaan, terutama dalam pendidikan, maka harus ada self-disiplin atau disiplin diri yang termotivasi dari diri sendiri. Apabila dari dalam diri sendiri kurang, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Maka tercipta aturan-aturan yang mendisiplinkan kita untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka. Selanjutnya, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya ora mung lepasing pamrih, ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu bukan berarti terlepas dari sebuah perintah, tetapi kita harus cakap bisa membuat perintah diri sendiri. Dalam cakupan ini adalah disiplin positif yang berasal dari motivasi dalam diri sendiri. Kemudian ada lagi disiplin menurut Dian Gosen. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yang artinya murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1982 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Dian Gosen tahun 1998 mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ditekankan di sini, setiap individu itu harus memiliki motivasi intrinsik
Kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah fix nih, Bapak Ibu sudah hafal nih profil pelajar Pancasila. Kemudian IBOPYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian yang ketiga dari 9 pilar karakter atau IKF ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan berarti, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat, lifelong witness and life skill, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Ini tadi nilai-nilai kebajikan. Ini tadi nilai-nilai kebajikan dalam beberapa teori. Kemudian the seven essential virtue, ini ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, empati. Nah, yang ini yang keenam dari The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan seterusnya ini adalah nilai-nilai yang kebajikan yang bisa kita ambil dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas untuk membuat budaya positif di sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu tiba saat mendiskusikan dan sepakati. Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Bapak Ibu masih ingat? Kemudian apakah nilai kebajikan tadi perlu diubah atau ditambah? Apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja nilai kebajikan kita selama ini? Adakah yang masih mengingat? Menurut saya nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini itu ada toleransi, kemudian disiplin dan kejujuran. Apakah perlu diubah atau ditambah? Perlu ditambah karena nilai kebajikan itu kalau bisa itu kita beri yang banyak sekali supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Begitu menurut saya. Super sekali Bu Eni, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Perlu ditambah untuk menciptakan karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingat lagi apa nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Di sini saya menambahkan dari Bu Eni saja. Menurut saya ada nilai kebajikan di sekolah kita yang perlu kita tambahi, yaitu kejujuran, gotong royong, dan peduli lingkungan. Itu Bu istri saya. Terima kasih Bu Dia, menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita setuju dan sepakat untuk ditambahi, nggih? Setuju? Seperti tadi yang sudah didiskusikan, nilai kebajikan di sekolah kita perlu ditambahi karena agar tercipta pelajar yang berprofil Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini
teori dari Dian Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dalam teori motivasi dan hukuman ini, mari kita lihat ada kasus hukuman penghargaan. Di sini adalah sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, dari kasus tersebut, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apabila setuju, mengapa, dan apabila tidak setuju, mengapa? Kemudian, apakah menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa hal tersebut bisa disebut hukuman atau konsekuensi? Apakah Bapak Ibu sudah merenungkannya? Oke, Bu Is, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Selanjutnya, mengapa? Menurut pendapat pribadi saya, apa yang dilakukan Pak Seno itu saya kurang setuju. Mengapa? Karena hal itu bisa membuat Iva malu, terutama dengan teman-teman kelasnya. Seperti itu, Bu Is. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu boleh beri tepuk salut, ya? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Putri atas jawabannya, pendapatnya. Nah, dari kasus Pak Seno tadi bisa kita lihat bahwa kasus Pak Seno tadi termasuk hukuman. Kenapa? Karena bersifat tidak terencana secara tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa fisik atau psikis. Dalam hal tersebut Pak Seno menyuruh Iva maju ke depan, kemudian teman-temannya menertawakan. Itu termasuk fisik atau psikis. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang kemudian dapat diukur, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, kemudian guru memonitor murid. Itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya restitusi. Apa mau restitusi itu? Bapak Ibu, kita sering sekali menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan anak didik
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charleston Wilson tahun 1996. Bapak Ibu, di sini kita pernah menerapkan restitusi ini kepada siswa-siswa yang mengalami indisipliner atau permasalahan di kelas maupun di sekolah. Dalam restitusi ini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya kok dihukum oleh penghargaan? Nah, menurut Alfikon, dihukum oleh penghargaan itu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Contoh kecil, saat kita di kelas agar anak-anak senang berperilaku, maka berperilaku yang bertanggung jawab, maka kita menghadiahkan sesuatu kepada anak-anak, seperti menghadiahkan hal kecil seperti pemberian bunta, seperti itu, seperti memberikan hadiah kecil seperti alat tulis dan lain sebagainya. Jadi agar anak-anak itu melaksanakan tanggung jawab mereka, kita memberikan hadiah atau memberikan hadiah kepada mereka. Jadi ini, untuk yang dihukum oleh penghargaan ini kurang efektif apabila anak-anak itu melakukan atau melaksanakan pekerjaannya hanya berdomen pada hadiah yang akan diberikan, sehingga tidak muncul unsur-unsur atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi itu muncul karena adanya hadiah yang diberikan Bapak Ibu kepada siswa tersebut. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan penghargaan itu akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi siswa termotivasi untuk pembelajaran, melaksanakan tugasnya itu hanya karena sebuah penghargaan, bukan berasal dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, melainkan motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya, penghargaan ini punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif lagi. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Kita bahas tujuan dari segitiga restitusi. Yang pertama, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian
Kemudian restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi diri. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu mengeluarkan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi kita tidak langsung menjudge siswa, tapi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam pendekatan dengan kata-kata yang dimana kata-katanya ini tidak langsung tidak menyalahkan siswa, tetapi menstabilkan identitas siswa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada saat demonstrasi kontekstual.
tempat. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Bu Guru percaya kamu pasti ada alasan kenapa melakukan hal tersebut. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Maaf Bu, saya tadi merasa bosan mengerjakan tugas pelajaran PAI. Lalu saya mengambil bola di almari dan bermain bola di kelas. Tanpa sengaja, bola tersebut mengenai jam dinding dan pecah. Oh, seperti itu. Bu Guru mengerti Adam. Namun, bermain bola di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung dan merusakkan properti kelas tadi yang dipecahkan jam dinding itu bukan suatu tindakan yang dapat dibenarkan, Mak. Adam, apakah kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Saya tahu Bu, setiap anggota kelas saling menghargai. Maaf Bu, saya menyesal. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan Bu. Bagus, Adam. Jadi, tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mengganti jam yang sudah saya pecahkan Bu. Dan saya juga akan meminta maaf
menanyakan keyakinan ini, Adam, apakah kamu masih ingat apa keyakinan yang kita sepakati? Kemudian, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Menanyakan keyakinan kelas, sudah. Kemudian dalam mencari solusi bersamanya, seperti ini. Apakah ada solusi agar kamu bangun pagi dan tidak datang terlambat ke sekolah? Jadi restitusi ini untuk menciptakan seperti tadi menawarkan. Jadi menawarkan kepada siswa dicari solusi dari permasalahannya sehingga siswa pada nantinya akan sadar diri, bisa merefleksi diri dan akan sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sehingga muncullah motivasi-motivasi dalam diri seorang anak, seorang murid untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kebajikan. Kemudian akan terciptalah disiplin positif seperti itu. Sama halnya dengan kasus yang kedua, kita terapkan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Barulah nanti akan tercipta sebuah solusi bersama atas pemikiran siswa tersebut. Kemudian ini refleksi dari murid yang sudah saya restitusi. Ternyata Adam, siswa tersebut, merasa deg-degan, takut dimarahi dan dihukum. Tetapi ternyata pikiran dari Adam tersebut tidak terbukti. Justru guru berbicara dengan ramah, kemudian membimbing Adam untuk membantu menemukan solusi atas permasalahannya atau indisipliner yang dia lakukan. Selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja sih Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Kalau di sini menurut teorinya, menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, kebutuhan hidup itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa tenang. Kira-kira Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar ini selaras tidak dengan kebutuhan kita? Jadi selaras ya? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, pikiran Anda, tempat Anda menimbang gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Album foto itu kan isinya berupa memori-memori dari Bapak Ibu semua gitu. Album foto isinya itu tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi bermakna, penuh dengan memori. Itu menurut William Glasser, dunia berkualitas itu adalah yang seperti itu. Sudah saya sebutkan. Kemudian tujuan mempelajari 5 posisi kontrol itu adalah guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan berjaya. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapat
posisi kontrol tersebut. 5 posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosen. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, saya sudah mencantumkan video 5 posisi kontrol. Mari kita Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke
kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol, sudah paham ya? 5 posisi kontrol. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Kemudian dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini bisa kita terapkan pada saat di kelas kita, Bapak Ibu. Kita tetapkan keyakinan kelas dengan cara kegiatan curah pendapat dari siswa-siswa, sehingga nanti akan terbentuk keyakinan kelas dan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan. Kemudian bersedia
meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk membuat keyakinan kelas itu terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi di sini murid-muridnya semuanya berpendapat Bapak Ibu, bukan gurunya yang menentukan, tetapi berdasarkan curah pendapat siswa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Sifatnya ini terbuka. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, karena keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif bukan negatif, yang mana diharapkan nanti akan memberikan efek yang positif juga. Sebagai contoh, kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah ke dalam kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian meninjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan saja. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid-murid. Kemudian keyakinan kelas yang sudah terbentuk tadi selanjutnya bisa dicetak dan dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat desainnya, kemudian kita print out, kita tempelkan di depan kelas seperti itu agar mudah dilihat oleh semua warga kelas sebagai pengingat juga. Di sini akan saya contohkan keyakinan kelas yang sudah kami bentuk, saya dan warga kelas 3, murid-murid kelas 3 sudah membuat keyakinan kelas pada awal tahun pelajaran dengan 3 keyakinan kelas, yaitu yang pertama hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu contoh keyakinan kelas 3. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang sudah saya sebutkan tadi ada hormat, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, agak membingungkan ya Bapak Ibu. Tetapi mari kita bahas satu persatu. Tampak seperti itu contohnya perilaku hormat itu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Kemudian tidak tampak seperti ini lawan dari tampak seperti Bapak Ibu. Jadi negatifnya, kalau yang tadi datang tepat waktu, kalau tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Kemudian tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak sepertinya adalah acuh tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak sepertinya tidak
Yang kedua, tugas saya, tugas kamu seperti. Dalam saya ambil satu perilaku yaitu hormat. Tugas saya itu apa? Tugas kamu seperti. Tugas saya, guru sebagai guru, dalam hal ini hormat, nilai kebajikan hormat. Tugas guru, tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai dan seterusnya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti, bukan disakiti, kemudian bukan juga memaksa kamu untuk belajar. Kemudian murid tugasnya belajar. Kalau guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Guru tugasnya memberi nilai, murid tugasnya mengikuti peraturan dan seterusnya. Kemudian yang guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar, murid tugasnya bukan merusak barang pribadi atau orang lain. Ini sama seperti tadi, positif negatifnya. Sepertinya saya di sini akan memaparkan refleksi dari aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan. Saya mengambil budaya positif tentang penerapan 5S. Refleksi dari aksi nyata saya adalah yang pertama, ternyata penerapan budaya positif yang saya terapkan di kelas ini memunculkan motivasi intrinsik, membutuhkan proses yang berkelanjutan, sehingga akan jadi hal yang biasa atau membudaya seperti itu. Kemudian dengan kesepakatan kelas, siswa lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan budaya positif. Ini terjadi karena siswa merasa diri mereka sendiri yang membuat, berasal dari motivasi diri mereka sendiri, sehingga lebih menenang dan siswa itu lebih bertanggung jawab dengan melaksanakan budaya positif, sehingga mengurangi indisipliner yang dilakukan siswa di kelas. Kemudian pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada anak melalui proses mengumpul segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan melalui budaya positif, terutama pembelajaran yang menarik, akan menumbuhkan karakter positif pula bagi siswa. Kenapa? Karena ternyata setelah saya terapkan budaya positif tersebut, siswa-siswa menjadi terbiasa melakukan hal itu, sehingga pembiasaan yang terjadi secara berkelanjutan, secara berkelanjutan itu secara tidak sadar akan menumbuhkan karakter positif yang ada pada siswa. Itu merupakan hal yang baik yang bisa mengubah siswa ke hal yang positif, sehingga nanti diharapkan para siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru berusaha memerankan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini setelah saya menerapkan segitiga distribusi, kemudian ada permasalahan, ternyata saya harus bisa dan memang dituntut untuk memerankan posisi kontrol saya sebagai manajer, bukan lagi sebagai pemantau atau penghukum atau teman atau pembuat rasa bersalah. Tetapi posisi kontrol yang saya terapkan adalah posisi sebagai manajer, yang mana dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi itu sudah komplit untuk memerankan posisi sebagai manajer, sehingga siswa kedepannya tidak menjudge kita, tidak menjudge saya, terutama yang saya sudah mempraktekkan, tidak menjudge saya sebagai Bu Is ini penghukum, Bu Is ini pembuat rasa bersalah, tidak seperti itu. Siswa jadi terbuka terhadap kita dengan apa permasalahan yang
sudah siswa lakukan. Jadi siswa bisa jujur, tidak bohong untuk mengungkapkan apa yang sudah diperlukan kepada kita, sehingga kita bisa menuntun dan membimbing mereka untuk mencari solusi dari permasalahannya, sehingga siswa bisa berubah ke arah lebih baik lagi dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga budaya positif, disiplin positif dapat tercipta, terutama di kelas saya. Semoga nanti bisa diterapkan di ranah tingkat sekolah. Kemudian evaluasi dari aksi nyata saya, yaitu ternyata perlu peningkatan kolaborasi dengan rekan sejawat agar kesepakatan kelas benar-benar dapat dilaksanakan di semua kelas, sehingga budaya positif melalui kesepakatan kelas dapat terwujud di sekolah. Di sini kesepakatan kelas itu harus tercipta dulu dari ranah kelas, nanti akan terwujud kesepakatan atau keyakinan kelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab atau tanggung jawab penuh oleh seluruh warga kelas, sehingga pembiasaan keyakinan kelas tadi menjadi budaya positif. Kemudian akan dari keyakinan seluruh kelas ini akan menjadi budaya positif yang ada di sekolahan. Kemudian selanjutnya pembiasaan disiplin positif yang sudah ada di sekolah. Di sekolah kita itu sudah sangat bagus sekali pembiasaan disiplin positifnya, namun masih perlu dukungan lagi, perlu dukungan berkelanjutan agar terbentuk karakter positif dan visi impian sekolah kita mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila agar tercapai siswa yang merdeka dan berprofil Pancasila. Kemudian rencana perbaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 ini adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas di setiap awal tahun ajaran atau awal semester karena siswanya berbeda. Kemudian mendorong teman sejawat atau kelas lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian bersama warga sekolah membuat keyakinan sekolah. Kemudian mendorong penerapan posisi manajer di dalam penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan atau dalam menghadapi suatu permasalahan siswa atau indisipliner siswa. Kemudian membangun budaya positif di sekolah. Kemudian selalu melakukan evaluasi dan refleksi setiap akhir kegiatan. Ditambah satu lagi, memberikan tauladan yang baik kepada siswa dan kepada rekan sejawat. Karena kita, terutama saya, ini insya Allah akan, saya sudah bergerak, insya Allah akan bergerak dan menggerakkan agar sekolah kita ini nantinya lebih baik lagi, lebih maju dan bisa mewujudkan visi misi sekolah kita dengan sukses. Seperti itu. Pada penghujung acara ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu semua mengikuti diseminasi tentang budaya positif pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin mengutarakan perasaannya? Coba saya tulis. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida, amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari kegiatan siang hari ini, saya banyak belajar tentang bagaimana cara berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu perasaan saya senang sekali, karena mungkin dari diseminasi ini akan saya terapkan di sekolah mungkin dan khususnya di kelas kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida atas refleksinya. Demikian tadi Bapak Ibu diseminasi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan terima kasih. Acara diseminasi ini banyak sekali pengalaman yang kami dapat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mungkin acara pada siang hari ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.